Nah, oke, saya suka nih samurai-samurai begini nih. Tapi karena di sini channel Sebatin, jelas samurainya bukan yang serius-serius banget dan bukan yang action-action banget. Samurai ini datang dari 140 tahun yang lalu, terjebak di dunia yang modern dan serba canggih membuatnya bingung harus kerja apa, tidurnya di mana, sama bakatku jadi samurai terus buat apa ya? Tapi daripada kelamaan, mari langsung saja. Jadi, begini ceritanya. Pria setengah tua yang kaget lihat ikan bolong separuh, terus ngeliat cewek kuat ngangkat batu besar sendirian, terus nangis bombay gara-gara nonton drama ini, namanya Kosaka Shinzaemon. Nama yang serius buat kelakuan yang misterius. Tapi semua itu bukan tanpa sebab. Kosaka tadi malam bertarung dengan seorang samurai hebat demi mempertahankan harkat dan martabat klan Aizu tempatnya berasal. Pertarungannya sengit, tapi sayangnya kesabar petir dikit. Kayak bahaya sih bagian ini. Apakah cerita tadi cuma sebatas mimpi? Oh tentu tidak, karena Kosaka Shinzaemon benar-benar dari klan Aizu yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bersama temannya, mereka berniat menghabisi Sakamoto Ryoma, musuh bebuyutan yang berasal dari klan Chosu. Temannya tumbang, sementara Kosaka yang sempat kesambar petir tadi justru terbang ke 140 tahun setelahnya. Kosaka awalnya belum sadar dia ada di tahun 2024. Apalagi di tempatnya siuman ada orang-orang yang pakaiannya mirip dengan Kosaka. Yang lain juga nggak sadar kalau Kosaka ini om-om retro dan vintage. Kosaka disuruh ini itu ya nurut aja. Kosaka masih bingung. Ini rame-rame ada apa ya? Pasar bukan, gerbek suruh juga masih jauh. Tapi sebagai seorang pria sejati, Kosaka jelas tidak bisa tinggal diam saat melihat wanita sedang dianiaya. Yonaoshi Samurai 心配無用の助殿助太いたすいざ何しとんねんお前は何をしてお前は Ya mana Kosaka tahu apa itu syuting, apa itu acting. Jadi ya wajar kalau Kosaka dimarahi sama sutradaranya. Tapi karena malas uratnya kenceng gara-gara Kosaka, sutradaranya pun minta asistennya untuk mengurus Kosaka. Namanya Yuko. Yuko kemudian bertanya, dari agensi mana Kosaka kerja? Dan sepertinya Kosaka salah lokasi syuting. Karena di sebelah ada syuting yang sama cuma beda episode aja. Kosaka cuma haho doang. Cuma satu yang dia paham. Udah cakep, sopan, rapi. Apakah ini my bini? Tapi yang jelas, Kosaka masih belum tahu dia di mana. Peradaban sekarang kenapa aneh dan tidak seperti dulu lagi? Kenapa wanita sekarang juga kuat-kuat bisa angkat batu sendiri? Kosaka lalu sempat berhenti karena mau ngadem sebentar. Tapi yang justru dia lihat adalah sebuah kejutan. Kosaka pun dirawat di rumah sakit. Kata Yuko, yang penting sekarang Kosaka cepat sembuh. Untuk biayanya nanti ditanggung oleh tempat Yuko bekerja. Nah, karena Kosaka sudah sadar, Yuko berniat untuk memanggil suster agar segera memeriksa kondisi Kosaka sekarang. Tapi sebelum pergi, Yuko buka dulu tirai jendelanya agar Kosaka mendapat cahaya matahari dari luar. Kosaka langsung kabur dari rumah sakit, sementara Yuko kaget melihat Kosaka yang sudah tidak ada di kamarnya. Kosaka masih tak percaya dengan perkembangan dunia yang sangat pesat. Kosaka juga tidak tahu arah kemana-mana.
hanya menjadi pengangguran dan gelandangan di jalanan yang bisa ia lakukan sekarang. Bahkan hanya untuk mencari makan saja, Kosaka tidak tahu harus bagaimana. Kosaka akhirnya mulai sadar setelah melihat sebuah poster. Di poster itu ada tahun 2024, alias 140 tahun berikutnya jika dibandingkan dengan tahun pertarungannya dengan Ryoma. Tapi secerca harapan Kosaka kembali, tiba-tiba dia melihat tempat yang sama dengan tempat pertarungan terakhirnya melawan Ryoma. Sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali. Kosaka ingat betul semuanya terjadi tepat setelah petir menyambar di pertarungannya malam itu. Dan Kosaka berharap hal itu bisa terjadi lagi dan membawanya kembali ke masa lampau. Disambar petir sih enggak ya, tapi Kosaka malah ketiduran. Kosaka lalu ditemukan oleh penjaga bangunan yang kini sudah menjadi kuil. Namanya Pak Fukuda. Fukuda membawanya masuk dan menelpon Yuko karena Yuko dan studionya seringkali syuting di kuil yang Fukuda jaga. Setelah sadar, Fukuda dan istrinya Setsuko sudah mendampingi Kosaka yang pasti bingung sekarang ada di mana. Yuko biasanya memang sabar, tapi melihat kelakuan Kosaka yang kabur-kaburan dari rumah sakit akhirnya membuatnya marah. Kosaka menganggap Yuko sangat peduli dengannya, dan karena itulah dia minta maaf karena telah membuatnya khawatir kemarin. Setsuko kemudian bertanya satu hal. Onaka suite harun ka? いや、そのようなことはござらん。いや、これは Wes mas sikat weh, wes. Udah, bukan orang Jawa, gak usah suka-suka, langsung aja sikat, oke? Ya namanya juga gak makan 2 hari, Kosaka jelas kelaparan. Tapi ada 2 hal yang dia nikmati. Kenikmatan rasa nasinya yang pulen dan istimewa, dan yang kedua, warna nasinya yang begitu putih, bak salju yang menutupi gunung Banda yang ada di Aizu. Berat hatiku untuk memakannya. Mas, kayaknya agak berlebihan ya, udah makan aja kenapa sih? Setelah selesai makan, Yuko kembali bertanya tentang di agensi apa Kosaka sebenarnya bekerja. Tapi Kosaka benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yuko. Setsuko dan Fukuda tahu jika kondisinya agak rumit. Tapi bagi mereka tak apa bila Kosaka harus tinggal dulu bersama mereka sementara waktu. Di mata Fukuda, Kosaka adalah pemeran figuran yang sangat effort dan sangat mendalami peran sebagai seorang samurai. Ya mau gimana lagi, orang dia samurai asli. Fukuda yakin dia bukan orang jahat, jadi dia akan menerimanya. Lagian ya lumayan juga bisa disuruh-suruh buat bersihin lantai kuil. Udah selesai bersihin kuil, sekarang saatnya makan kue. Kosaka terkejut saat mencoba kuenya. Bukan karena rasanya yang manis, tapi dia takut Setsuko mau beli makanan yang terlalu mahal. Kata Setsuko, ini murah dan bisa dibeli toko-toko jajanan pasar biasa. Tiba-tiba Kosaka menangis. Dia merasa terharu. Apakah Jepang sudah semaju ini? Dulu makanan manis seperti ini hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan atau sultan-sultan kaya aja. Saya dulu gak bisa makan yang kayak gini. Kosaka terharu melihat sekarang warga Jepang sudah menjadi kaya semua. Jikan. ああ、そうです。忘れとったかな。おお。何？絵が動いておる。Setsuko yang harusnya semangat nonton jadi ikut panik dengan reaksi Kosaka tadi. Kosaka yang awalnya kaget lama-lama ikut menikmati. Tapi kok tiba-tiba jadi sedih? Loh kok nangis lagi? Ya Allah mas kelakuanmu loh. Apa yang baru saja Kosaka tonton namanya Jidaigi, atau kalau di Indo namanya sinetron laga. Yuko lah salah satu orang yang memproduksinya. Mimpinya adalah menjadi sutradara. Tapi karena dia masih jadi asisten, jadi tugasnya lumayan banyak.
Mulai dari ngurusin talent, nulis naskah, begadang padahal paginya juga kerja, ya pokoknya semua Yuko lakukan demi mengejar mimpinya. Kosaka tersentuh. Katanya Yuko pantas dihormati bak seorang samurai atas dedikasinya yang tinggi. Keesokan harinya, Yuko menghubungi Fukuda dan ingin menyewa kuilnya lagi untuk keperluan syuting. Kosaka langsung semangat saat tahu kalau Yuko akan kembali datang. Walau hanya bisa memandangi dari jauh, tapi hati Kosaka sudah cukup senang. Yang sekarang jadi masalah bagi Yuko, salah satu pemeran figurannya ternyata dalam kondisi yang tidak sehat. Tak mungkin juga memerankan hanya 2 pemeran figuran. Dan tidak ada waktu juga bagi Yuko untuk mencari siapa penggantinya. Sekimoto sebagai pemilik agensi pemeran figuran langsung yakin untuk menjadikan Kosaka sebagai pemeran tambahan. Sekimoto lalu menjelaskan peran seperti apa yang harus Kosaka mainkan nantinya. Tapi Sekimoto ingin memastikan satu hal lagi. Sekimoto awalnya juga ingin mengajak Kosaka untuk latihan. Namun Kosaka heran, kenapa pedangnya sangat ringan dan tidak seperti pedang miliknya. Semua memang meragukan Kosaka. Sebenarnya dia juga ragu dengan dirinya sendiri. Tapi karena Yuko yang meminta, jadi Kosaka akan dengan senang hati melakukannya. Awalnya Kosaka sempat ngeblank dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang hanya ia lakukan adalah memandangi 2 pemeran figuran lain sambil menikmati kemampuannya dalam bermain pedang. Tapi semua tiba-tiba berubah saat Kosaka mendengar nama Sakamoto Ryoma. Sakamoto Ryoma. Udareta no ga nan no kureshiki. Peluru 2 kali mengarah pada tubuhnya. Kata orang, sebelum kita menghembuskan nyawa terakhir, selama 7 menit, manusia akan mengingat semua kenangan terbaik dalam hidupnya. Dan dari sekian banyak kenangan yang sudah Kosaka lalui di masa lalu, nyatanya, justru kenangan bersama Yuko yang paling terngiang di kepalanya. Sebelum akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ulah cocote lagunya kadung sedih, cok. Malah hidup lagi. Yaudah, Kang, balikan lagu yang tadi aja, Kang. Balikan lagu tadi. Ulah cocok. Ya, Kosaka terlalu mendalami perannya sampai tidak sadar kalau dari tadi yang ia lakukan hanyalah acting. Acting sempurna Kosaka berhasil mendapat pujian dari banyak orang. Mulai dari pemeran utama, lalu Yuko, dan yang terakhir Sekimoto. Aktingnya sangat terlihat meyakinkan bagi seorang pemula. Awalnya memang Kosaka hanya melakukannya karena diminta oleh Yuko. Dan Kosaka dengan semangat menceritakannya ke Fukuda dan Setsuko seperti anak SMA yang baru jatuh cinta. Mereka lalu berniat merayakan akting pertama untuk Kosaka. Apalagi Fukuda mendengar kabar kalau Kosaka dipuji dengan baik oleh Sekimoto. Dan dari situlah Fukuda punya satu ide. Kenshinkai ni hairasete moraen yaro ka? Sekimoto-san no? Bukan berniat menolak, tapi yang jadi masalah, genre Jidaigeki sudah tidak terlalu diminati di Jepang. Kosaka mungkin diterima di agensi Sekimoto. Tapi yang jadi masalah, jobnya pasti sepi, dan uangnya juga gak akan cukup buat digunakan untuk sehari-hari. Namun Kosaka memaksa. Alasannya sebenarnya tidak benar-benar dipahami oleh yang lain. Tapi dia bilang, kalau kemampuannya sudah tidak berguna di dunia modern. Satu-satunya yang bisa menerimanya hanyalah dunia akting saja. Yuko akhirnya memberinya jalan untuk bertemu dengan Sekimoto. Sekimoto menyambut Kosaka dengan sangat baik.
Dan Sekimoto menganggap orang yang ingin kerja di agensinya sekarang sama saja dengan orang gila. Jidaigeki sudah hampir mati. Biasanya setiap bulan akan selalu ada yang menyewa figuran dari agensi Sekimoto. Tapi sekarang, sekali seminggu aja, udah alhamdulillah katanya. Tapi apakah Kosaka lantas mundur? Tentu saja tidak. Kosaka tidak takut sepi. Kosaka cuma takut lapar. Jadi mending kerja di sini walaupun sepi daripada nganggur dan ngerepotin Fukuda terus. 今私がこの世界で身を立てられる術はこれより他にはございません。何卒 Kosaka pun kembali pulang dengan wajah datarnya. Yuko, Fukuda, dan Setsuko sudah harap-harap cemas dengan hasil pembicaraan yang Kosaka dengan Sekimoto. Kosaka tiba-tiba menunduk, dan yang lain mulai panik dan coba menghiburnya. Tapi ternyata 関本殿の弟子にしていただきました。なんでそれを早いがんねや。 Kosaka sangat senang. Yuko, Fukuda, dan Setsuko juga memberi ucapan selamat padanya. Keseharian Kosaka sekarang adalah berlatih dengan Sekimoto dan memoles kemampuan pedangnya demi keperluannya di depan kamera. Role Kosaka di dunia figuran adalah Kirare Yaku, alias orang yang selalu ditebas oleh pemeran utama. Dan secara mengejutkan, Kosaka berhasil memerankannya dengan sangat baik. Karirnya pun berkembang lumayan cepat. Job memang tidak banyak, tapi setiap kali ada job, Kosaka selalu jadi pilihan pertama Sekimoto. Saking fokusnya Kosaka pada pekerjaannya, Kosaka bahkan sampai lupa memotong rambutnya yang kini mulai panjang. どうですか。片付けで。 Kini pujian tidak datang dari orang-orang terdekatnya. Bahkan sutradara-sutradara lain sangat memuji cara Kosaka memegang pedangnya. Iya, Kosaka akhirnya lama-lama terbiasa memainkan pedang properti yang jauh lebih ringan dibanding katana asli miliknya. Namun Kosaka setiap harinya tetap saja berlatih dengan pedang asli, agar tidak melupakan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setengah tahun Kosaka berkarir, kini akhirnya Kosaka mendapat peran sebagai pemain tambahan. Tangannya sempat gemetar dan tidak yakin bisa melakukannya. Namun karena satu semangat dari Yuko, Kosaka yakin bisa melewati semuanya. Yoi! Hai! うぬが心配無用の助とかいうおせっかいのやつか。黙れ！お疲れさん。 Tak hanya karir Kosaka yang membaik, hubungannya dengan Yuko pun sekarang semakin intens. Selama ini, obrolan mereka hanya sebatas soal pekerjaan atau kondisi Kosaka saja. Baru kali ini, Yuko akhirnya bercerita soal dirinya. Benar yang diceritakan Fukuda, Yuko memang bermimpi untuk menjadi sutradara. Namun sejujurnya, mimpi itu sempat sirna. Tapi mimpinya kembali lagi setelah Yuko melihat semangat Kosaka dalam menjalani hidup dan selalu semangat berlatih untuk aktingnya. Setelah lama tidak menulis naskahnya sendiri, kini Yuko kembali menulisnya. Dan itu semua karena Kosaka. Tak lama setelahnya, ada kabar baik lain datang. Artis kawakan di genre Jidaigeki tiba-tiba berniat untuk membuat film layar lebar dengan genre Jidaigeki yang paling realistis. 10 tahun rehat dari dunia Jidaigeki, Kazami memilih untuk kembali. Dan dia ingin syuting dilaksanakan di Kyoto, kota tempat Jidaigeki berasal. Kota yang sekaligus jadi tempat tinggal untuk Kosaka selama ini. Kejutan terakhirnya, Kazami ingin Kosaka menjadi pemeran utama di filmnya nanti. 風見先生がテレビに出てる君のことをご覧になって直々に推薦してくれはったんや。夢みたいな話やがな。 Semua memang awalnya baik-baik saja, dan Kosaka sama sekali tidak keberatan. Namun saat di ruangan hanya sisa berdua, Kosaka justru menyarankan Kazami untuk mencari aktor lain saja.
Namun kata Kazami, hanya Kosaka yang bisa mengisi di film The Real Last Samurai, alias samurai asli yang sebenarnya. お忘れかな。 Setelah memandangi wajah Kazami dengan seksama, ternyata orang di depannya adalah Sakamoto Ryoma, orang di masa lalu yang bertarung melawannya. Kazami ternyata mengalami hal yang sama. Petir malam itu membawanya ke 110 tahun kemudian atau 30 tahun sebelum Kosaka datang ke tahun 2024. Alasan itu yang membuat Kazami jauh terlihat lebih tua dibanding Kosaka sekarang. Apa yang Kosaka alami selama ini hampir sama persis dengan apa yang Kazami alami juga. Tadinya Kazami tidak percaya jika Kosaka mengalami hal yang sama saat melihatnya di televisi. Sejak hari itu, Kazami langsung berniat untuk kembali menemui Kosaka, hanya demi bilang, jika pertarungan malam itu berlanjut, maka Kazami lah yang akan memenangkannya. Kosaka tidak terima dengan ucapan Kazami, dan sekarang dia memilih untuk tidak menerima tawaran apa-apa darinya. Keputusan gegabah Kosaka membuat Sekimoto kecewa. Namun di depan Sekimoto, Kosaka beralasan tidak pantas mendapatkan peran itu. Omong kosong. Begitu ucap Sekimoto mendengar alasan dari Kosaka barusan. Semua pemeran figuran selalu bermimpi menjadi bintang utamanya. Dan di saat Kosaka mendapatkan kesempatan, kenapa dia justru menyia-nyiakannya? Sekimoto lalu mengungkapkan rasa kecewanya dengan berkata, jangan kau menjadi bodoh dan arogan hanya demi memvalidasi apa yang ada di pikiranmu sendiri. 私もそう思います。 Tanpa Kosaka sadari, Yuko teratas dari tadi sudah menunggu dan mendengarkan obrolannya dari luar. Dan jika Yuko yang sudah meminta, Kosaka akhirnya menurutinya. うるさい。踊れ。そこまでだ。坂崎殿。刀を。 Wajahnya sih kelihatan kalau bete dan tidak menikmati. Apalagi orang di sampingnya adalah musuh bebuyutannya sejak lama. Tapi karena Yuko, ya Kosaka tidak bisa melawan apa-apa. Yang jelas, Kosaka tidak akan pernah mau berdampingan dengan Kazami di luar adegan syuting. Tapi Kosaka juga tidak melupakan tugasnya untuk belajar koreografi yang telah disiapkan. Adegan hari ini, Kazami dan Kosaka akan diambil dari jauh dan tanpa suara sama sekali. Di sanalah Kosaka kembali menyampaikan kekesalannya atas klan Chosu milik Kazami karena telah berani-beraninya menyerang klan Aizu milik Kosaka. Sutradara yang tidak mendengar apa-apa ya cuma bisa memuji mereka. Ah, akrab juga ini mereka berdua. 二人の心が通い合ってるのがよ、最高の絵だ。 Saat Kosaka yang masih berperang dengan batinnya, ternyata hal yang sama juga dialami Kazami. Hari ini, aktingnya sangat buruk dan membuat sutradara dan Yuko mulai bertanya-tanya ada apa dengannya. Kazami coba memperbaikinya, namun Kazami ternyata memilih untuk minta maaf dan izin untuk mengambil libur untuk 1 hari saja. Kosaka tentu tidak bisa diam saja melihat kerja Yuko terganggu oleh Kazami. Jadi dengan berat hati, Kosaka memilih untuk menemuinya. Kazami ternyata merasa kelelahan. Tapi Kosaka juga meminta Kazami bertanggung jawab karena dia yang memulai. Jadi dia harus bertanggung jawab atas perannya. Sekaligus bertanggung jawab atas kehancuran Aizu Clan 140 tahun lalu. Iya, Kosaka tidak pernah peduli di tahun berapa dia sekarang. Tapi apa yang terjadi masa lalu tetap harus dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Kosaka memang masih kesal dengan masalah soal klan mereka dulu. Tapi untuk sekarang, Kosaka hanya minta jadilah samurai yang sejati. Selesaikan dulu satu masalah yang sudah kamu mulai di film ini. Lalu nanti sisanya, kita selesaikan secara samurai juga. Samurai rashiku ka. Ucapan Kosaka semalam langsung membuat Kazami tersadar dan kembali ke syuting dengan akting yang jauh lebih siap, lebih sempurna,
dengan improvisasi yang sesuai dengan pengalamannya di dunia Jidaigeki. Ada sedikit senyum lega dari Kosaka saat Kazami berhasil menyelesaikan perannya dengan baik. Dan Kazami tahu ini semua karena Kosaka. Jadi dia berterima kasih karena semalam sudah datang dan memberinya semangat. Kazami tahu di antara mereka masih ada masalah, tapi biarkan itu diselesaikan nanti. Film mereka kini bisa dibilang sudah mencapai akhir. Hanya ada beberapa scene saja yang belum diambil. Salah satunya adalah pertarungan epik antara Kazami dan Kosaka. Namun sebelum scene epik itu diambil, Pak produser dan sutradara ingin merayakan keberhasilan mereka bersama-sama. に向かってもう一頑張りしようぜ。乾杯。 Di tengah-tengah acara perayaan, Yuko tiba-tiba mendatangi Kazami. Yuko ingin memuji akting Kazami. Apalagi improvisasi terakhirnya yang sangat menarik dan lebih dari cukup menambah intens adegannya. Berasa cemburu melihat kedekatan mereka, Kosaka pun ikut bergabung dengan obrolan. Yuko juga senang. Dia bahkan tidak sabar menunggu adegan pertarungan antara Kosaka dan Kazami di akhir film nanti. Jika di antara mereka ada ide, Yuko mempersilahkannya untuk bicara padanya atau ke sutradara. Setelah Yuko pergi, Kosaka lalu mendekat pada Kazami dan minta Kazami tidak melihat Yuko lebih dari seorang asisten sutradara. Namun peduli apa dengan kata Kosaka, Kazami ingin mengajak Yuko makan malam saja besok. 俺が食事にでも誘ってみるかの。 Kazami melakukannya hanya karena menggoda Kosaka yang tidak berani mengungkapkan perasaannya pada Yuko. Padahal sangat terlihat bagaimana Kosaka menyukai Yuko. Saat ada perubahan naskah dan Yuko minta untuk membacanya nanti malam, Kosaka sudah melakukannya saat di acara. Cerita di naskah sebenarnya adalah cerita yang mirip antara pertarungan klan Chosu dengan klan Aizu. Jadi Kosaka di film ini jauh lebih menghayati perannya dibanding sebelumnya. Ada amarah dan tegang yang bercampur dengan rasa kesedihan dan rindu pada masa-masa lampau. Membaca kembali naskahnya sama saja menguak luka lama Kosaka. Dan itu benar-benar mempengaruhi kualitas Kosaka saat syuting. Karena 8 kali sudah, Kosaka tidak bisa memerankannya dengan baik. セリフもう一度確認しますか？ Saat Kazami selesai melakukan pengecekan kualitas bersama Yuko dan sutradara filmnya, Kosaka tiba-tiba datang dan membawa sebuah ide gila. Dia ingin adegan pertarungan terakhirnya akan menggunakan pedang sungguhan. Ide yang jelas ditentang oleh siapapun yang di sana, kecuali oleh Kazami. 面白いと思う。面白いよ。 Kazami benar-benar kagum dengan Kosaka yang mendalami karakter yang dibawakan dengan sangat baik. Memang benar, apa yang dia perankan ada kaitannya dengan kehidupannya di masa lalu. Tapi cara Kosaka melakukannya benar-benar menggambarkan sifat seorang samurai sejati. Kazami dan Kosaka berkomitmen penuh pada adegan terakhir di filmnya. Dan mereka siap bertanggung jawab sendiri jika terjadi apa-apa di adegan terakhir mereka nanti. Lagi-lagi, keputusan gegabah Kosaka mendapat tentangan dari Sekimoto. Kosaka dianggap terlalu gila, terlalu egois, terlalu memikirkan reputasinya tanpa berpikir nasibnya sendiri. Namun Kosaka tahu, ini bukan tentang reputasi atau keegoisan diri. Keputusannya datang karena harga diri klan yang dulu pernah dihancurkan oleh klan Chosu. Kosaka mengundurkan diri menjadi murid bukan karena dia tidak menghargai apa kata gurunya. Tapi dia hanya tidak ingin sang guru menanggung semua akibatnya jika nanti terjadi apa-apa. Kosaka masih sama. Dia berlatih dengan katana yang ia bawa dari masa lalunya demi menyelesaikan apa juga yang terjadi di masa lalunya.
Terkadang memang sedikit melukai badannya, tapi Kosaka tetap tidak mundur dan masih terus berlatih setiap hari. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Semua kru telah bersiap untuk mengambil adegan pertarungan yang paling epik dalam sejarah perfilman Jepang. Namun sayangnya, Kosaka tidak kunjung datang ke lokasi. Semua memang menunggu kedatangannya, tapi tidak dengan Yuko yang berharap Kosaka untuk tidak datang. Yuko mulai harap-harap cemas. Namun Kosaka tidak mungkin mundur dan melepaskan harga diri klan Aizu yang telah diinjak-injak dulu. Kosaka sudah siap untuk pertarungan terakhir di filmnya maupun di hidupnya. Pertarungan akan dimulai setelah matahari terbenam, dan Yuko minta keduanya untuk lebih berhati-hati. Saat waktunya tiba, Kosaka dan Kazami dengan mantap menolak permintaan Yuko untuk latihan adegan sebelum pertarungan. Pak sutradara melihat ini sebagai kesempatan, walau di mata Yuko ini hanya sebuah kekhawatiran. Bagi Kosaka dan Kazami, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Takkan ada kata berhenti sebelum ada yang tergeletak tanpa nyawa lagi. Semua mereka lakukan atas dasar harga diri klan mereka dulu sebagai samurai. Dan sebagai samurai sejati, mereka siap menanggung apapun yang terjadi nanti. Tak ada yang tahu apa yang mereka obrolkan, karena seharusnya memang tidak ada obrolan di naskahnya. Namun saat semuanya dimulai, perlahan-lahan kru mulai sadar jika mereka tidak bertarung sesuai dengan koreografi. Mereka juga tidak bermain dengan improvisasi. Tapi Kosaka dan Kazami sedang bertarung sebagai samurai sejati. Kesempatan Kosaka membalas dendam sudah di depan mata. Pedang Kazami sudah terjatuh di tanah. Dan sebagai seorang samurai, tidak ada yang namanya mengambil pedangnya lagi lalu melawannya kembali. Kazami harus mengakui kekalahannya dan harus rela mengakui kekalahannya. Tapi Kosaka ternyata tidak melakukannya. Air matanya menetes dengan deras. Ia tahu apa yang terjadi dulu adalah luka. Namun membalasnya sekarang sama saja tidak ada gunanya. Mereka tak bisa kembali ke masa lalu, dan mereka harus melanjutkan hidup di masa yang sekarang tanpa dendam lama yang membekas dalam hatinya. Memang benar, jika menjadi samurai adalah soal menjaga harga diri. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, seorang samurai juga harus bisa memaafkan dan berbesar hati. Kesalahan klan Chosu memang besar, tapi tak serta-merta itu adalah kesalahan Kazami. Jadi, daripada terus hidup dalam api amarah yang terus membara, Kosaka lebih milih melanjutkan hidup yang sekarang dan berdamai dengan masa lalunya. Ima toいう時代を精一杯生きねばな。だが今日がその日ではない。Yuko untuk pertama kalinya mengungkapkan perasaannya dan rasa khawatirnya melihat adegan terakhir Kosaka barusan. Tamparan Yuko memang terasa keras di pipi, tapi justru lembut di hati. Kosaka mungkin belum sempat menjawab apa-apa soal yang Yuko katakan. Tapi setidaknya, dia kini tahu jika apa yang dirasakan tak berakhir dengan bertepuk sebelah tangan. Sementara untuk urusan film, adegan Kosaka menebas Kazami tadi memang benar-benar terjadi.
Kabar tentang pertarungan terakhir yang dilakukan menggunakan katana asli menjadi perbincangan banyak orang. Filmnya pun sukses besar. Fukuda dan Setsuko melihatnya dengan penuh rasa bangga. Tapi efek samping paling besar dari kesuksesan film The Last Samurai adalah genre Jidaigeki bisa kembali hidup. Agensi Sekimoto kembali ramai orderan. Dan yang paling penting, Yuko kini tidak hanya berhasil diangkat jadi sutradara, tapi juga sebagai penulis naskah utama dengan genre film yang sama. Apa yang disampaikan di film ini itu sangat, apa bahasanya? Ya sangat indah lah kita ngomongnya. Dan memang terkesan lucu dan aneh jika melihat ada samurai di era sekarang. Tapi yang bisa saya dan tim Sebatin tangkap setelah selesai menonton ini bareng-bareng adalah itu tuh soal pelajaran untuk memaafkan masa lalu dan melanjutkan hidup di masa sekarang. Tapi ya memang Sebatin memang sering membawakan film tentang balas dendam. Namun bahwa film yang membahas soal memaafkan adalah sebuah hal yang menenangkan, apalagi di bulan Ramadan kayak begini. Saya dan kalian semua akan selalu punya pilihan, entah itu mendendam, membalas dendam, atau memaafkan. Semua pilihannya punya akhir yang sama, yaitu menenangkan. Pikirkan sebelum melakukan suatu tindakan. Jangan sampai amarah dalam dirimu justru menimbulkan penyesalan. Dunia sudah terlalu kejam bila terus diisi dengan kebencian. Jadilah satu dari sebagian kecil yang selalu membawa cinta dan ketulusan hati untuk memaafkan. Saya Ko Konda, segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, memberikan mensubscribe, maksudnya salah ngomong ya, yang sudah mensubscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala dingin. Oke? Jadi sekarang tarik nafas kalian. Buang. Hai. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.